Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita Al-Ustaz Jundi Imam Syuhada LC MILK. Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Baik Ustaz. Kayak kemarin habis ke Jakarta. Insyaallah. Sahabat-sahabat semua yang baik dari mahasiswa-mahasiswi yang maupun dari luar, yang mungkin qadarullah masukin saya banyak ini, ternyata banyak yang bentrok kegiatannya. Ada yang jenguk anaknya, ada yang ikut jalan santai dari Kemenang harus ikut, ternyata banyak bentrok ya. Ala kulihal insyaallah tetap berjalan ya, beberapa kegiatan insyaallah kita akan berjalan. Dan kajian ini adalah kuliah umum yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi KIA ya, dan kita juga terbuka untuk umum, tidak membatasi para peserta yang ingin belajar. Insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang poros bahasa Arab, tertutupnya ilmu dan peradaban. Nah, ini insyaallah akan dibahas oleh guru kita semua. Oleh karena itu siapkan hati kita, panca indera kita untuk menerima ilmu ya. Kemudian juga alat tulis yang disiapkan untuk mencatat hal-hal yang penting. Insyaallah ta'ala kita akan mulai sampai jam 11 ya, jam 11 nanti kita selesai ya. Oleh karena itu kepada sahabat semuanya, persiapkan alat tulisnya dan panca indera kita untuk siap-siap menerima materi ilmu yang akan diberikan. Ya, itu kurang lebih, mohon maaf, kita langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala baina qulubina fa asbahna bi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina wa murabbina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa ma yuqarribuna ilayk. Allahumma barik fi asbahina wa fi awqatina wa fi juhudina wa fi hayatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan para ustaz, saudara semuanya, semuanya, alhamdulillah bisa berjumpa semuanya di depan ini. Karena hari sama-sama kita niatkan dengan niat yang baik, dan di antara kebaikan muslim itu adalah muslim yang dia bisa cerdas dalam beramal. Artinya sekali beramal tidak hanya mendapatkan 1 pahala, tapi bisa mendapatkan 3 sampai 7 pahala. Semisal sekarang ini, mari sama-sama kita niatkan yang pertama untuk i'tikaf, karena ini masjid i'tikaf. Yang kedua diniatkan untuk juga silaturahim. Yang ketiga juga diniatkan untuk cari ilmu. Yang keempat diniatkan juga untuk menghilangkan sebuah kebodohan kita semuanya. Mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah tema yang kemudian saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang poros bahasa Arab dan peradaban, juga bagaimana sebuah daulah Islamiyah itu tertutup dari bahasa Arabnya. Ternyata kalau kita ingin membedah ke dalam Al-Quran itu ada 12 tempat yang menyebutkan tentang bahasa Arab. Dari mulai kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Yusuf, dan juga Nabi Muhammad. Bahkan yang lainnya ada 12 tempat untuk menyebutkan tentang betapa besarnya atau mahalnya bahasa Arab itu. Ya, tentu sama-sama kita
inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah, sungguh telah kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun, sebenarnya kata-kata la'alla itu bisa juga berartikan andaikan, andai saja. Makanya atau agar. Tadi beda antara la'alla dan kai. Kalau kai agar, kalau la'alla sebuah harapan. Kata Allah, la'allakum ta'qilun, andaikan kalian semuanya mau kemudian untuk ta'qilun, berpikir atau mencerna atau mendalaminya. Tema hari ini tentang poros bahasa Arab. Saya ingin mengajak traveling kita semuanya pada era-era sebelum, jauh tahun sebelum datangnya Islam di mungkin di Indonesia ya, yang tempat ini. Kita akan coba dulu meringkas ke daulah atau saat pertama kali Islam menyentuh Eropa. Kita pernah dengar buku yang dia dipakai di pesantren Salafiyah, bahkan di semua pesantren mata bahasa Arab. Judulnya bukunya Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu adalah semacam grammar bahasa Arab yang membahas lengkap dari awal ujung sampai akhir ujung. Itu adalah Alfiyah Ibnu Malik. Ternyata yang menulisnya adalah orang Eropa. Karena nama aslinya siapa? Ada nama aslinya? Ya betul, namanya Ibnu Malik ya. Tapi nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah bin Malik. Muhammad bin Abdullah bin Malik bin Ta'i Al-Jiyani. Al-Jiyani itu diambil dari kata daerah Jian di daerah Spanyol, Andalusia, Eropa. Ternyata lahirnya buku yang fenomenal, kontemporer, bahkan disebut sebagai Imam Nahwiyin atau Imam Lughawiyin, pemimpinnya para ahli bahasa, ternyata lahir dari Eropa. Bahasa Arab bahasa yang menurut saya pribadi dan juga yang saya baca adalah bahasa atau ilmu yang paling luas jangkauan tempatnya. Sebenarnya bahasa itu dia awalnya memang dijajah Arab saja. Tapi hari ini andaikan kita menuju ke Mesir barat sana, Mesir kemudian tembus lagi ke daerah Maroko yang aslinya juga bukan orang Arab, atau sampai nanti ke wilayah Persia semisal Iran sebagainya, itu dia bukan bahasa Arab aslinya, tapi dia berbahasa sampai hari ini terjaga. Atau mungkin daerah Syam, Romawi, Palestina sebagainya sampai hari ini memang bahasa Arab. Artinya bahasa yang paling luas jangkauan ilmunya. Itu yang pertama. Dan andaikan tahun 1499 Masehi itu tidak ada aturan pelarangan bahasa Arab di Spanyol, saya yakin Spanyol juga bahasa Arab. Andaikan tahun 1499 itu ada aturan di Spanyol, di Andalusia, tidak boleh lagi ada yang berbahasa Arab. Itu aturan Eropa itu. Andaikan tidak ada, saya jamin Eropa, Spanyol bisa bahasa Arab. Manakala kita ke belakang, kita mundur kita sebelum adanya Utsmaniyah, kita megah dengan daulah Andalusia. Mereka ilmuwan dari mulai bidang kapal terbangan, Ibu Firnas misalkan, atau misalnya seperti seorang yang ahli bedah saraf, Imam Az-Zahrawi, atau semisal tadi pakar lughah ya, memang Ibnu Malik. Pakar tafsirnya ada Imam Al-Qurtubi. Dia semuanya Spanyol, semua orang Eropa. Tapi hari itu lihat bagaimana Islam berjaya dengan bahasa Arab, karena hampir semua yang diutus dari, karena namanya Andalusia itu adalah Spanyol, Portugal
dan memakan sebagian Perancis. Itu ada Andalusia. Hal itu semuanya belajar berporoskan pada Andalusia Spanyol untuk kemudian mengambil ilmu-ilmunya, dan semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Kalau kita mau adil, jadi keunikannya kaum muslimin, dia adalah seorang yang amanah ilmiah, Pak. Artinya menjaga sebuah amanah ilmiah. Dari mana dia mengutipnya, dari mana dia mencomotnya, pasti akan disebutkan rujukannya. Berbeda dengan Eropa yang pengecut dan juga sukanya plagiator. Bahkan bukunya Ibnu Khaldun pun ditulis plak, dijiplak dengan hanya diterjemahkan. Makanya ada sebuah buku namanya Madza Khasarat Dunya bin Muslimin. Apa kerugian? Madza Khasarat Alam. Apa kerugian dunia atas kemundurannya kaum muslimin? Ini buku ditulis oleh seorang ulama berjudul Ali An-Nadawi. Setahu saya sudah ada terjemahannya. Sebab apa kerugian dunia dari mundurnya kaum muslimin, atau sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Ragib Sirjani tentang Ishamatul Muslimin bi'ulumil insani, tentang sumbangsihnya kaum muslimin untuk dunia. Itu penulisan Ragib Sirjani, Dr. Ragib Sirjani Mesir. Setahu saya sudah ada terjemahannya. Tetapi begitulah, ketika Eropa itu semuanya hari itu berbahasa Arab, karena Spanyol itu mendirikan dengan dua bahasa. Satu bahasa Arab sebagai bahasa resminya. Ini ketika muslimin masuk ke dalam Andalusia, makanya semua buku-buku penerbangan, baik Pak, hari ini teknik Pak, bahasa Indonesia aja kita mengut ya, apalagi bahasa Inggris. Nah, ini dulu bahasa Arab ditulis oleh Ibu Firnas. Semuanya berbahasa Arab. Makanya hari itu orang berbondong-bondong ke Andalusia, Spanyol, untuk kemudian berbahasa Arab, belajar bahasa Arab. Dan hari itu kalau kita ingin juga menengok di wilayah yang lainnya, jadi ada Andalusia, ada Utsmani. Utsmani itu orang-orang yang duduk di elitnya itu berbahasa Arab. Karena Utsmani hari itu mentransfer ilmunya dengan bahasa Arab. Ini ada di buku Tarikh Al-Andalus dan juga Tarikh Al-Utsmani. Mau dicek, ini ditulis oleh bahasa Turki, kemudian diterjemahkan dalam bahasa oleh Dr. Ayyub. Ini adalah bagaimana kemudian tema ini menjadi tema yang penting ketika dipotret, disorot dengan tema hilangnya bahasa Arab dan runtuhnya sebuah daulah Islamiyah. Jadi kalau kita memberikan tadi ya, saya menyampaikan bahwasanya diksi Al-Quran ketika memutar bahasa itu, bahasa Arab dipotret sebanyak 12 kali dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah yang berbeda-beda. Dari kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Yusuf, dan juga kisahnya Rasulullah. Maka saya izin, ini kalau bahasa saya kurang enak, mohon maaf. Kita akan lompat dinasti. Tadi kita membahas tentang dinasti Andalusia yang kemudian di situ lahirlah seorang imam nahwu dan imam bahasa, yaitu bernama Ibnu Malik, Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i Al-Jiani yang tempat di Eropa, Spanyol. Bayangkan negara Spanyol yang melahirkan pakar dan imam bahasa Arab. Bukan dari Jazirah Arab, nggak dari Saudi, nggak dari Emirat, nggak dari Kuwait, tapi dari Eropa, Spanyol. Yang kemudian itu bukunya tersebar luas dari mulai pesantren Salafiyah sampai modern. Alfiyah Ibnu Malik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya juga tadi mengingatkan
bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas persebarannya. Dan andaikan tahun, ya Pak, saya ulangi ya, kalau nggak percaya cek aja dalam Google. Andaikan tahun 1499 itu tidak ada aturan Spanyol dilarang berbahasa Arab, saya jamin Spanyol hari ini berbahasa Arab. Karena orang-orang kafir tahu bahwasanya pokok utama atau ilmu modal utamanya muslim itu pada dua. Satu Al-Quran, yang kedua bahasa Arab. Udah Pak, itu yang udah prosesnya. Maka hari ini kalau kita ingin cerdas, dua hal ini, Al-Quran dan bahasa Arab. Inilah kemudian hal ini pun disadari oleh kaum Yahudi Pak. Jadi ada sebuah buku juga yang kemudian ditulis Dr. Al-Qais dalam bahasa Arab, judulnya adalah Sukut Talatin Daulah Islamiyah. Tertutupnya 30 negara Islam itu ternyata yang menutup adalah orang Yahudi. Yang kemudian caranya, skemanya sama skemanya hari ini. Anggaplah yang terakhir kali adalah Utsmani. Ketika Utsmani memimpin, Andalusia habis, yang terakhir Granada juga habis. Kemudian pindahlah Islam itu berpusat ke Turki. Utsmani yang terakhir kali kemudian memimpin adalah Sultan Abdul Hamid, yang kemudian dia menggalakkan tentang ada namanya pendidikan kutab. Hari ini Pak, hari ini kita melihat ada kutabnya di Depok, kutab di Cirebon, kutab di Bogor. Kutab itu adalah sebuah masjid. Nah, sama kita ini namanya kutab, dia adalah masjid yang kemudian digunakan untuk ibadah Al-Quran dan bahasa Arab. Uniknya adalah manakala dua poros Islam, Al-Quran dan juga bahasa itu ditutup dengan cara yang berbeda mazhab. Ada dua mazhab, satu mazhab Inggris, yang kedua mazhab Prancis. Ketika menutup Utsmani, dibalik Yahudi. Mau dicek, ada bukunya. Sukut Salatin Daulah Islamiyah. Tertutupnya, hancurnya, jatuhnya 30 Daulah Islamiyah, termasuk juga Andalusia, juga termasuk Maroko, Mamluk, Mamalik, dan juga terakhir suku Utsmani. Saya bilang sebuah konsep bagaimana bahasa Arab itu dan juga apa itu kemudian menjadi sebab kemajuan dan mundurnya sebuah peradaban. Kita akan berpindah masuk dalam Utsmani, yang kemudian hari ini di Indonesia di copy paste, dan sisanya bisa kita rasakan hari ini Pak. Sisa-sisa bagaimana Inggris itu mazhabnya masih kita rasakan ini. Ketika di era Utsmani itu, ketika Inggris itu menjajah Utsmani, maka mereka tahu bahwasanya kekuatan muslim itu pada dua hal, bahasa Arab dan juga Al-Quran. Maka Inggris membuat sebuah konsep dengan 3 fase. Yang pertama adalah fase di mana bahasa Arab dan Al-Quran itu adalah pendidikannya orang-orang miskin. Orang-orang nggak punya. Makanya hari ini kalau kita di era zaman dulu, kalau ada orangnya ke pesantren, pasti ini orang miskin nih. Atau di frame sebagai pesantren tempat pembuangan. Orang nakal nih, pasti pesantren. Gitu ya? Gitu kan? Ini paling orang gak bisa bayar nih, pasti dia ke pesantren. Kan gitu hari ini. Dan dulu pernah merasa gitu. Hari ini mulai naik ya, mulai sedikit naik. Naik artinya membaik. Orang tidak lagi terframing, yang namanya nyantri itu tidak hanya orang-orang miskin. Yang kedua, saat Inggris memberikan sekolah negara. Jadi ada sekolah kutab, sekolah yang hanya ngajinya hanya Al-Quran dan bahasa Arab. Itu di framing nggak dihapus, tapi diframekan sebagai pendidikannya orang-orang miskin yang nggak mampu. Indonesia pernah pada fase yang nyantri, yang jadi santri itu orang-orang kere dan miskin.
Yang kedua, Inggris memberikan sekolah menengah atau sekolah negara itu sekolah yang dia hanya untuk orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Maka hari itu tapi lemah bahasa Arabnya dan lemah Qurannya. Makanya sampai kita pada fase Pak, saya sangat khawatir manakala pendidikan itu menentukan jenjang ekonomi. Sekolah menentukan jenjang ekonomi. Oh, dia SDIT, berarti dia kiri. Oh, dia SDIT, berarti dia orang yang menengah ke atas. Oh, dia pesantren modern, berarti dia menengah ke atas. Puncaknya adalah ketika Inggris membuat sebuah konsep sekolah internasional. Tidak ada lagi bahasa Arab dan tidak ada lagi Al-Quran di dalamnya. Kalau sekolah negara, dia masih sekolah yang ada bahasa Arab, ada bahasa Inggrisnya, ada Al-Qurannya, tapi lemah sekali. Kan hari ini kita masih menikmati itu kan. Ada sekolah internasional, tidak ada lagi bahasa Arab dan juga Al-Qurannya. Andai pun ada, ini mohon maaf nih kalau kurang enak bahasa saya. Andai ada sekolah yang fokusnya ke bahasa Arab dan bahasa dan Al-Quran, maka kita mengatakan oh sekolah salafiyah, sekolah katro, sekolah deso. Isinya hanya orang-orang yang nyantri, deres, bawa kitab gitu kan. Andai kan sekolah yang negara yang dia framingnya adalah orang-orang untuk kalangan menengah ke atas, biasanya tidak fokus bahasanya dan tidak fokus Al-Qurannya. Inilah diantara usahanya mazhabnya Inggris yang kemudian meruntuhkan poros bahasa Arab dan Al-Quran di era Utsmani. Berbeda dengan mazhabnya Prancis. Kalau Prancis mengatakan kelamaan, langsung semua dihabisin. Tidak ada bahasa Arab dan tidak ada lagi Al-Quran. Itu mazhabnya Prancis saat kemudian dia menduduki Turki Utsmani. Makanya tema ini kemudian dipotret dalam Al-Quran tentang tema bahasa Arab. Tadi saya mengatakan ada 12 tempat bahasa itu dipotret ke dalam 12 ayat yang berbeda-beda suratnya. Sebagian ada sama ayatnya atau yang sama suratnya. Dari mulai surah Yunus, Yusuf, bahkan surah Al-Ahzab tentang kisahnya Musa dan juga kisahnya Rasul, semua terpotret dengan bahwasanya la'allakum ta'qilun inna anzalnahu Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. La'allakum, saya menyampaikan la'alla itu berbeda dengan kai. Makanya kalau kita di terjemahan kita membaca itu maknanya la'allakum ta'qilun, agar engkau berpikir gitu. Padahal la'alla itu maknanya adalah harapan, andaikan kau berpikir. Makanya hari ini andai orang itu dia ingin pintar, maka hanya dengan 2 rumus, 1 Al-Quran dan juga bahasa Arab. Makanya tidak akan pernah bisa kita mendapatkan pemahaman yang baik soal Al-Quran manakala kita hanya membaca terjemahan. Di sini ada yang udah hafal Pak terjemahan Al-Quran? Iya, saya pernah Pak hafal Al-Quran, tapi terjemahan doang. Cuma sekali ngatamin Al-Quran, tapi terjemahannya aja. Makanya yang namanya orang yang tadabbur Al-Quran, konsep tadabbur itu tidak akan pernah bisa didapatkan hanya dalam membaca terjemahan. Gak akan pernah bisa, Pak. Tidak akan pernah bisa orang itu mendapatkan pemahaman yang utuh manakala dia tidak dengan tafsirnya, wajib dengan tafsirnya. Makanya hari ini saya sangat mengharapkan kita hari ini yang Masya Allah saya sangat malu ketika diundang Fajar untuk mengisi dikiat yang isinya orang-orang yang kemudian berani untuk berjibaku menyisihkan waktunya untuk kemudian dia belajar soal syariat, soal Al-Quran, soal bahasa Arab tanpa memandang usia. Dan kemudian saat kita membahas juga tentang
porosnya bahasa Arab dan Al-Quran dan pengaruhnya pada kemunduran kaum muslimin dan peradabannya, kalau hari ini saya boleh melihat, saya kemarin baru dari Jakarta untuk kemudian menjadi asesi di Jakarta sana. Saya berbicara dengan beberapa doktor dan profesor yang dia lulusan kampus di Indonesia yang agama kemudian mendapatkan titel doktor dan juga profesor. Ternyata kemudian saya kemarin mendapatkan sebuah hikmah bahwasanya itu benarlah sebuah kaidah, al-ilmu laisa liman sabaq walakin al-ilmu liman sadaq. Ilmu itu bukanlah untuk mereka yang lebih dulu belajar, tetapi al-ilmu liman sadaq. Ilmu itu untuk mereka yang jujur. Dalam arti jujur itu dia berani kemudian jujur tetap belajar menimba ilmu. Pak, hari ini Pak, Islam itu diserang dari berbagai macam sisi. Kemarin saya ketika diskusi dengan seorang dokter dan profesor di bidang fikih, dokternya yang lagi profesor di bidang Al-Quran tafsir. Kemudian saat kita berbicara diskusi, saya menyampaikan, saya Jundi, saya masih nyantri Pak. Oh, masih santri ya, saya santri sampai hari ini gitu. Kok bisa kesini datang diundang? Iya Pak, saya diundang untuk kesini. Kan ini acara yang untuk orang-orang yang ber-S1 atau S2, S3 sebagainya. Saya mengatakan, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Diundang kebetulan ya saya hadir gitu. Kemudian ketika saat beliau menyampaikan beberapa tafsiran tentang bahasa Arab, ternyata kok Masya Allah ternyata titel itu Pak tidak menjamin orang itu kemudian benar dalam tafsirnya ataupun dalam ilmu syariatnya. Wallahi andaikan ilmu itu dipegang oleh orang bertitel, yang ada hancur dalam syariat ini. Tapi kalau ilmu itu dipegang oleh orang-orang yang jujur, arti dia berani untuk kemudian dia belajar sampai tuanya, saya jamin ilmu itu akan terjaga soal keamanan ilmiahnya. Dan kemudian saya kemarin ingin menyampaikan juga di sini tentang seorang profesor yang dia dalam bidang tafsir Al-Quran ternyata terlalu jauh nyelenehnya. Tidak semua profesor, sebagian yang kemudian dia hanya yang menginginkan hanya gelar, yang penting dapat gelar saja, tapi soal ilmunya tidak mau lagi kemudian dia upgrade ilmu dan bahkan tidak mau belajar dengan bahasa Arabnya. Saat kemudian dia membaca tafsirnya lam ta'lil nggak dibaca fathah, karena sekarang fathah kan lihat haba, dia membaca lihat habu. Saya bilang aduh Pak, ini kayaknya salah Pak, ini bukan lihat habu Pak, tapi lihat haba ini lam ta'lil, bukan lam apa nih, lihat habu lam apa Pak. Saya lihat haba, artinya orang ini Pak, kalau ingin belajar yang fokus soal ilmu bahasa Arab, maka dia akan sangat membantu dalam mendalami yang namanya tafsir Al-Quran dan juga ilmu soal-soal fikih agamanya. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi ya tafsir ahkam menulis sebuah tafsir. Ini tafsir ada bagiannya Pak. Ada tafsir tentang bahasa Arab seperti Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi atau Al-Kasyaf Zamakhsyari, atau tentang tafsir yang dia hukum-hukum Al-Qurtubi itu. Ternyata Al-Qurtubi pun juga orang Eropa, orang Spanyol, Andalusia. Kemudian dia bisa dengan mudahnya membreakdown sebuah ayat menjadi hukum-hukum. Itulah dia yang kemudian dia pun mengawali semuanya juga dari bahasa Arab. Yang hari ini pun para pakar qiraat, orang-orang yang di qiraat mustahil dia bisa menyentuh ilmu qiraat. Semisal maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, dia alaihim, kita juga ada qiraatnya
ternyata orang yang menyusun ilmu qiraat juga Eropa. Asy-Syatibi itu orang Eropa, sama-sama orang Andalusia semuanya. Dari mulai ilmu tafsirnya orang Eropa, ilmu bahasa Arab orang Eropa, Malik, kemudian ilmu qiraatnya juga Syatibi orang Eropa juga. Ternyata semua bermula dari Eropa yang kemudian berani untuk kemudian belajar bahasa Arab. Makanya hari jangan mengaku orang itu mudah bahasa Arab manakala dia mengenyam pendidikan di Arab. Enggak. Saya ketika di Madinah itu mendapati sendiri teman-teman saya yang orang Arab pun belepotan bahasa Arabnya, bahkan Qurannya belepotan sekali. Maka hari ini Pak, kita sebagai orang Indonesia, nih para guru-guru saya, saudara yang orang Indonesia, kita bersyukur karena kita memiliki lidah yang masuk ke semua huruf hijaiyah. Bayangkan kalau kita lahir di negara India, orang India nggak bisa bilang T, tinggi, kan begitu kan? Tiga gitu kan? Orang Indonesia tak dengan mudahnya. Orang Turki itu nggak bisa dia bilang huruf jim atau huruf kaf, nggak bisa. Allahu Akbar gitu, orang Turki kan. Maka orang-orang Indonesia diberikan kemudahan lisannya, maka inilah peluang kita telah selangkah lebih maju untuk kemudian kita bisa belajar bahasa Arab dan juga Al-Quran. Itu yang keempat. Yang kelima karena saya maaf hari ini juga ada agenda dengan istri yang ditunggu di rumah juga. Saya ingin meningkat saja bahwasanya pendidikan terbaik yang kemudian disimpulkan oleh Dr. Abdul Sirjani, seorang pakar sejarah peradaban di Mesir, dan juga Ali An-Nadawi menulis buku Mada Khosarul Alam, bagaimana ruginya dunia ini binahitatil muslimin, gara-gara muslim itu mundur. Ternyata itu juga gara-gara mereka yang kemudian sengaja menutup bahasa Arab era setelah tahun 1499 itu, saat Spanyol diadakan aturan tidak boleh lagi ada yang di sini berbahasa Arab. Ini pun kemudian dijiplak oleh Kemal Atatürk di Turki, yang kemudian tidak lagi ada bahasa Arab, bahkan azan pun nggak boleh pakai bahasa Arab, karena mereka tahu andaikan muslim itu berani dengan bahasa Arabnya, kemudian dia membuka sejarah-sejarahnya bahwasanya orang yang bisa bahasa Arab kemudian dia bisa menggali ilmu-ilmu lagi, itu pasti dia akan menjadi orang-orang yang kemudian berani untuk menentang kezaliman. Maka itu ditutup pintunya, entah di Spanyol, di Turki, semuanya ditutup. Tidak ada lagi celah bahasa Arab. Tidak ada bahasa Arab. Makanya sama saya belum mengatakan, Dr. bisa mengatakan, kalau kita punya anak atau kita sendiri ingin kemudian maju untuk menjadi orang yang pintar, maka tolong kita untuk kemudian belajar bahasa Arab dan Al-Quran. Karena Pak, saya pernah sekali dengan saya punya senior di Umul Qur'an itu, kita menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu bagi orang yang tidak terbiasa menerjemahkan, yang ada bahasanya kaku. Bahasa tasri' mungkin diartikan syariat, persyariatan. Ternyata tasri' pun juga artinya badan eksekutif. Maka inilah dia yang namanya bahasa itu. Maka saya memberikan juga program mungkin ya, fajar bagi para guru di kiat itu ataupun para peserta dikit itu untuk kemudian berani untuk menerjemahkan bahasa Arab. Berita-berita ini yang bersebaran di entah di Facebook, entah di Instagram, entah di YouTube, entah di mana itu yang berbahasa Arab, tolong terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya terima suka sekali dengan channel TV Al Jazeera yang memotret Palestina itu,
Kemudian saya tidak pernah terlewatkan ketika muncul Abu Ubaidah. Hari ini kan lagi viral ya. Kalau ibu-ibu perhatikan, bapak perhatikan, diksi yang dipilih oleh Abu Ubaidah itu diksinya diksi pilihan. Makanya saya berani mengatakan diksi yang dipilih oleh Abu Ubaidah itu dia diksi yang bahkan lebih bagus daripada mereka para petinggi negara-negara Arab. Karena diksi bagus, Pak. Diksinya bagus, fasihnya kelihatan, dan dia menggabungkan antara diksi yang disampaikan dengan bahasa Al-Quran. Kalau kita perhatikan, ini kita bukan guru murid ya, enggak. Saya juga masih santai juga saya. Saya itu memperhatikan bahwa setiap yang disiarkan oleh beliau itu selalu temanya berbeda-beda di pojok kanannya. Potongan ayatnya berbeda-beda. Ini kalau kita mau merenung, ternyata apa yang slogan atau tagline ayat yang kemudian dipampangkan itu ternyata ini menggambarkan apa yang ingin disampaikan oleh Abu Ubaidah itu. Makanya kalau bisa ya kita mulai berani kemudian berani menerjemahkan nas itu atau teks bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu gak mudah Pak. Saya pun ketika menerjemahkan fikul hayat, fikih malu itu saya 2 kali revisi. 2 kali revisi, satu direvisi oleh pakar bahasa Arab dari UIN Bandung. Yang satu saya direvisi oleh dosen PTI Jakarta tentang satu paragraf yang kata beliau ini gak cocok di sini. Saya tanya, Pak dosen gimana yang cocok di sini ya? Akhirnya beliau menyampaikan kepada saya, gini Mas, diksi ini cocoknya bahasa ini memang rofa'ah itu artinya naik ya. Rofa'ah naik. Kemudian bagaimana mungkin kok rofa'ah itu bisa diartikan syaja'ah? Syaja'ah itu kekuatan. Ternyata saya itu juga masuk orang yang kurang dalam menerjemahkan ke bahasa Indonesia dalam diksi bahasa Arab. Makanya kalau kita ingin mahir dalam bahasa Arab, jangan hanya mahir soal baca kitab, tapi kita juga harus berani untuk menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang hari kita itu seperti kita hindari. Aduh ini bahasa Indo, ini bahasa Arab ya. Entah deh. Saya nunggu orang yang menerjemah saja. Jangan mau. Maka tugas utama itu kalau kita ingin upgrade skill, kita harus berani kemudian menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang pertama. Yang kedua, diubah lagi yang namanya bacaannya diubah. Bacaan diubah. Jangan kita yang pernah yang lagi atau beda sedang baca bahasa Arab, kemudian kita lebih banyak membaca bahasa Indonesia. Jangan. Saya sarankan kemudian kita berani untuk kemudian membacanya bahasa Arab. Semisal tentang konsep atau ayat tadi yang dibacakan inna anzalnahu Qur'an Arabiyya la'alakum ta'qilun, itu kemudian kita mulai membacanya dalam bentuk tafsir Al-Qur'an. Dan saya sarankan, Bu, Pak, membacanya tafsirnya jangan hanya tafsir Ibnu Katsir. Coba sentuh lagi semisal tafsir Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani itu karya Imam Al-Alusi itu dia terfokusnya pada bahasa Arabnya. Untuk kemudian kita bisa mendapatkan hal baru. Ternyata ini sebuah konsep tadabbur yang kemudian disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada dua ya, Al-Haytami sama Al-Asqalani. Ini kata Imam Al-Asqalani mengatakan, mohon izin, bukankah kegunaan kita itu belajar bahasa Arab itu untuk kemudian kita bisa belajar tafsir dan tadabbur Al-Quran? Orang Pak Bu, kalau baca Al-Quran atau sholat dia nggak paham bacaannya,
tidak akan pernah dinikmat soalnya. Tapi kalau orang bisa bahasa Arab, dia mengerti apa yang dia baca, tentu akan lebih mengena ke dirinya kan? Gitu ya. Sama dengan kita yang tadabbur Al-Quran. Izin Pak, kita pernah nggak dalam itu membaca surah Al-Quran? Lagi asal baca, lagi kisahnya Musa, tiba-tiba terpotong pindah ke ayat yang lain, ke seakan-akan belum selesai kisah Nabi Musa, terpotong pindah ke pembahasnya lain, gitu ya? Pernah kamu? Kok nggak nyambung gitu loh? Lagi asik baca kisahnya Nabi Musa, terpotong dan langsung pindah tema, gitu ya? 3 hal, ini tolong itu Pak. 3 hal ini adalah konsep tadabbur yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. 1, kata beliau, yang namanya Al-Quran itu ayat yang satu dengan ayat setelahnya dan sebelumnya itu saling berhubungan. 1 Pak. Jadi ayat yang pertama dengan ayat yang kedua atau sebelumnya itu saling berhubungan. Kalau kita tidak bisa mengambil korelasi antara ayat 1 dengan ayat setelahnya, maka ada yang salah dari cara kita tadabbur Al-Quran. Makanya kalau ada ayat Al-Quran lagi berkisah tentang Musa, tiba-tiba putus dan langsung pindah pembahasan, dan kita tidak tahu bagaimana cara menggabungkannya, berarti ada yang salah dari cara kita tadabbur. Itu pertama. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, setiap surat itu memiliki temanya masing-masing. Oh, ini gampang dan mudah. Yang ketiga, kata Ibnu Hajar, setiap awal surat dengan surat setelahnya atau sebelumnya itu juga saling berhubungan. Misalkan surah Al-Baqarah. Kok Al-Baqarah setelahnya surah apa? Al-Imran. Kira-kira apa hubungannya Al-Baqarah kok Al-Imran tiba-tiba? Tentang keluarganya Imran. Apa hubungannya antara sapi betina dengan keluarga Imran? Kalau kita tidak tahu cara menggabungkannya, nggak ketemu korelasinya, maka yang ada kita tidak akan pernah bisa mendapatkan tadabbur yang paling baik. 3 ini Pak. Ini makanya mengapa sampai ditutup celahnya, ditutup pintu muslimin untuk bisa mengakses Al-Quran dan bahasa Arab di eranya Andalusia terakhir kali dan Utsmani terakhir kali. Karena ini akan berdampaknya luar biasa. Tema tadabbur itu, bahasa Arab dan juga itu, temanya kemudian akan menyerempet kemana-mana. Bahkan ke tema keluarga, ke tema politik, ke tema fikih sebagainya. Saya pikir sebuah hal yang paling kecil Pak. Bagaimana kemudian kalau orang nggak punya kafaah dalam bahasa Arab, dia ingin membreakdown Al-Quran yang ada malah pusing sepanang. Siapa nama sahabat yang kemudian dia disebutkan dalam Al-Quran? Zaid. Apa temanya? Perceraian dengan Zaid itu. Amsik alaika zaujak wattaqillah gitu. Ayatnya kan? Wahai Zaid, pegang eratlah istrimu, wattaqillah, dan bertakwalah pada Allah, kan begitu. Kalau orang yang tidak bisa bahasa Arab, kemudian dia hanya mengandalkan terjemahan Quran, yang ada hanya ini kisah tentang Zaid bercerai, udah selesai. Tapi kalau orang bahasa Arab bisa Pak, dia akan mencari kok bisa nih bercerai kenapa? Kira-kira siapa yang cerai itu? Zaid dan siapa ibunda? Siapa? Zainab. Kira-kira apa alasannya? Apa bahasanya? Apa ya? Kira-kira alasannya apa namanya? Alasan kenapa Zainab
Bersekufu. Baik. Andai orang tidak mau, kira-kira apa hikmahnya ketika orang tahu Zaid dan Zainab itu cerai karena beda suku? Apa hikmahnya kira-kira? Mungkin hikmahnya adalah orang itu menikah suku, gitu ya. Saat kita membahas di dalam hati kamu, ini dengan bahasa Arab tentunya ditulis juga ada bahasa Arab. Ternyata faktor utamanya adalah karena Ibunda Zainab itu lisannya gatel dan mudah mengungkit suaminya. Loh mas, kamu ini dulunya Buddha, aku Arab. Kamu kasih yang aku Arab. Suka mengungkit strata ekonomi juga. Loh mas, saya keturunan Arab asli, kamu enggak. Satu, mas saya itu murni merdeka mas. Loh sampai itu mas punya budak mas gitu. Jadi lisan yang gak terjaga oleh perempuan kemudian yang membuat Zaid gak kuat. Nah, hal seperti ini kalau hanya mengandalkan bahasa Indonesia, kemudian dia hanya membaca tafsir atau terjemahan bahasa Indonesia, kurang bisa untuk kemudian dia menggali di dalam tentang konfliknya rumahnya Zainab, bahtera setegak lautan, begitu. Tapi kalau orang bisa dalam bahasa Arab, dia akan mencari apa penyebabnya dia bercerai. Dicari di semua kitab. Saya pernah nyari Pak. Kenapa kok bisa bercerai ini? Kenapa? Saya nyari di hampir 6 tafsir. Saya buka semuanya dari mulai Baidawi, Ruhul Ma'ani, Al-Kasyaf, Zamakhsyari. Saya buka juga. Ibnu Katsir nggak saya buka karena memang beliau tafsir yang paling bagus dibaca dan enak. Cuman pembahasan soal sejarahnya dan juga seperti bahasa Pak dalam. Saya cari lagi di buku yang lain sebagainya sampai ke hasyiahnya Jamal, hasyiah Jamal dari sejarah lain. Itu berketemu Pak, berketemu. Oh ternyata gara-gara lisannya Ibunda Zainab yang tidak bisa dikontrol. Ini kan semua ilmu ini dari bahasa Arab. Loh kalau kita bisa bahasa Arab, kita bingung Pak, bingung. Makanya kita mengapa saya memberikan rekomendasi kita yang kemudian telah menginjak semester 1, 2, 3, 4, kita berani untuk kemudian merubah bacaan kita. Artinya bacaan kita harus dengan pembiasaan ke bahasa Arab juga. Begitu Pak, gitu. Loh, mas saya gak punya bukunya, gampang. Ada HP, ada internet. Kalau punya internet, ke Dirosa ada wifi. Searching pakai Dirosa bisa. Cari, kita berani untuk kemudian mengubah bacaan kita untuk menumbuhkan ghoriza, itu insting bahasa yang ditumbuhkan. Karena insting itu tidak akan tumbuh manakala kita gak memancing, Pak. Mustahil kita dapat ikan kalau kita gak menjaring dan memancing. Maka cara seorang pelajar, seorang santri, ya, saya juga bagaimana cara kita untuk mendapatkan pemahaman itu adalah bagaimana kita mengubah bacaan dan mengubah pendengaran kita. Yang biasanya kemudian kita mendengarkan YouTube mungkin ceramah bahasa Indonesia mungkin, atau mungkin yang suka makan mungkin dengan lagu itu mungkin. Ya, kita mulai bisa mengubah kita untuk menonton itu dengan tonton bahasa, semisal Al Jazeera, semisal pengajian berbahasa Arab, temanya terserah. Ini di sini ada yang pernah baca ini Pak, novel Tereli atau novel lain mungkin ada buku bacaan, cuma buku komik. Ada yang kita pernah baca novel apa jadinya, Bu? Maaf. Seorang ulama Ibnu Hazm. Nah, kenapa saya suka menulis buku Pak? Saya suka menulis karena saya itu terinspirasi oleh dua hal. Satu namanya Syekh Ali At-Tantawi, Ratonto, Mesir, yang pernah ke Indonesia, dan juga satu lagi namanya Ibnu Hazm Al-Andalusi,
dari madzhab Al-Zahiri juga menulis buku Tokul Hammam, puisi cinta. Makanya kalau hari ini Pak, kalau kita nikmat baca novel, baca syair, baca puisi Pak, kalau kita benar-benar ingin mendapatkan kenikmatan, kepuasan yang lebih puas daripada novel Indonesia Pak, Bu, coba sentuh novel Arab. Wah, makin pusing bacanya. Yang ada dia bacanya berpuisi, puisi kita baca kayak baca Quran gitu. Kok baku banget bahasanya gitu ya. Tapi kalau kita terbiasa itu, yang ada nanti akan memberikan insting rasa kita menikmati setiap novel-novel dan puisi bahasa Arab. Wah, begitu indah itu. Tokul Hammam itu ya Allah. Itu ada di terjemahannya, cuma terjemahan tidak bisa mewakili asli. Saya pastikan. Dan kalau kita membaca terjemahan bahasa Indonesia pun tafsir Mukatsir tidak akan pernah bisa itu membackup full dari tafsir Mukatsir secara keseluruhan. Maka itu ya dua PR-nya, terakhir dua PR-nya. Mulai untuk kemudian mengubah bacaan. Ini kalau kita mau upgrade skill. Loh, saya kita bayar dia meluangkan waktu, kadang kuliahnya pagi, kadang siang, kadang sore. Ya. Kalau kita tidak mau upgrade diri, loh kan kita kan itu untuk bisa bahasa Arab kan artinya kan. Nah kalau kita belajar untuk bisa bahasa Arab, kita nggak mau baca bahasa Arab, buat apa? Mending pulang tidur apa demikian? Mubadir, Pak, mubadir. Boleh mubadir, saya mubadir. Kita bikin itu untuk kemudian bisa bahasa Arab. Kalau kita nggak mau keluar dari zona baca, loh Mas Yudi, saya juga baca materi kiat sedikit, dan tujuan kiat adalah agar kita bisa bahasa Arab untuk kemudian kita bisa scale up, kita bisa upgrade bacaan, kita nggak lagi bertanya ke fulan, Ustaz nanya apa, enggak begitu. Kita kemudian bisa menikmati bacaan puisi-puisi, kita bisa menikmati bacaan tafsir, kita bisa menyelami setiap sejarah tanpa ada lagi yang namanya terjemahan. Bu, Pak, maaf, saya juga penerjemah. Saya juga penerjemah. Saya berikan motif. Buku yang diterjemah itu beberapanya dihilangkan teksnya. Saya jamin. Saya pastikan. Hampir setiap penulis, penerbit, penulis, penerjemah, dia jujur menerjemahkan. Terkadang dihapus penerbitnya. Kalau nggak percaya silahkan download atau beli buku tafsir Mukatsir, bandingkan dengan teks aslinya yang bahasa Arab. Pasti ada yang terbuang. Bahkan sekelas Syiar Nawawiyahnya karya Ghafuri. Kalau dibandingkan dengan yang aslinya, pasti akan ada yang mafqud, dihilangkan. Makanya agar ini runut semuanya bahasa Arab. Saya itu mengapa sampai hari ini saya kemudian kalau ada gaji tetap saya sisihkan untuk saya beli buku, Pak. Saya tetap kalau saya boleh memilih antara PDF dan juga buku, tetap saya memilih buku meskipun PDF itu bisa memangkas uang gitu. Apa itu buku, Mas? Ada terjemahannya kayak dari PDF-nya gitu. Ya. Tidak bisa menggantikan yang asli dari KW. Tidak bisa. Maka tolong diubah bacaannya. Mulai membaca berbahasa dan nyuruh saya maaf. Orang yang pernah kuliah di Madinah sekalipun, di Ummul Qura sekalipun, di Libya sekalipun, andaikan dia tidak kemudian melatih bacaan bahasa Arab yang ada akan hilang dan kehilangan daun, kehilangan rasa
untuk kemudian dia bisa membaca bahasa Arab. Hilang instingnya hilang. Karena dia telah meninggalkan kebiasaan dulu. Makanya diubah bacaannya. Yang kedua, diubah tontonan dan pendengarannya. Berarti ubah. Gantilah yang di kita punya aplikasi YouTube itu mulai ubah tontonannya, mulailah subscribe-nya diubah juga. Misal channel yang lainnya, ya banyak ada tentang channel Al-Quran. Kalau saya mau memberikan sebuah bacaan dan juga channel bagus, ada seorang ahli bahasa Mesir yang kemudian dia terjun ke dalam Al-Quran, namanya Syekh Fadil As-Samarawi. Dia pakar bahasa Arab, kemudian terjun ke dunia Al-Quran, menulis buku banyak, Al-Qobasat, Fitur Tafasir, ada lagi Lam Al-Bayaniyah. Itu akan memberikan gambaran semisal perbedaan dalam Al-Quran tentang konsep. Saya pernah memberikan kata itu tentang apa perbedaan dalam Al-Quran itu, tentang apa bedanya wailun dan wailana, atau ya wailana sama ya wailatana. Bapak, ini kan kita, kalau kita nggak tahu apa artinya, kita kan ini biasa aja. Kita tidak akan semakin cinta ke Quran manakala kita tidak membedah, menyusuri lautan Al-Quran. Ya wailana sama ya wailatana, hanya gara-gara ditambahan ta, itu maknanya beda. Tadabbur juga beda. Atau semisal ibu bapak membaca kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran. Semisal saat ibunya Nabi Musa itu menerima Nabi Yusuf, kemudian Allah bilang waqad syaghafaha hubba. Coba cek Pak di dalam Quran. Syaghafaha hubba artinya apa kira-kira? Syaghafaha hubba itu dalam Al-Quran, dalam terjemahan cinta yang sangat kuat gitu. Cinta yang sangat kuat. Tapi kalau orang dia punya insting bahasa, dia tidak akan berhenti situ, enggak. Saya mencoba menyelami apa makna kode syaghafaha hubba. Syaghafaha itu artinya hati yang dia itu punya lapisan, Pak. Jadi hati ini punya lapisan tipis sekali yang membungkus hati. Itu namanya syaghafaha. Makanya kenapa kok bisa dia kemudian berubah menjadi cinta yang sangat tinggi ke Musa? Karena lapisan hati itu telah robek oleh rasa cinta. Makanya lagi digambarkan orang yang lagi cinta itu hati yang tertusuk panah, betul? Ya kan? Itu karena telah robek lapisan hatinya. Namanya syaghof. Kalau syaghof mungkin lewat di mana? Potongan. Iya. Itu barangkali dia mengandung itu. Itu barangkali adalah kafe yang telah merobek jantung hati manusia. Kan bisa saja. Karena syaghof lapisan hati manusia. Betul. Ini kalau orang mau belajar indah ya? Indah sekali. Atau misalnya kita hari ini mengatakan laqad kana lahu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa arti kata uswah? Uswah
Suri, orang kalau membaca terjemahan saja akan mengatakan, oh usah ini suri Ramadan cukup bas, ya Allah Pak, cetek sekali, wow ini cetek sekali, damai sekali. Saya menemukan hal lain dari kata uswah. Uswah itu, ini kalau kita mau mengenal bahasa, makanya kadang saya kalau membaca ayat, kadang saya suka contoh dari Al-Kasyaf. Kalau Ustaz Umi itu kan dia Zamakhsyari, dia Mu'tazilah, dia peduli selama berakidah. Itu bahasa saya ambil. Yang penting bukan akidah, soal bahasa. Dia pakai bahasa. Saya gabungkan Darul Ma'ani dan juga saya gabungkan dengan karyanya Muhammad, kitab Al-Musnad Muhammad. Saya menulis kata-kata uswah itu, Mas. Uswah itu asal katanya dia Asia. Membaca di kamus bahasa Arab, Asia itu artinya sakit, cerita, perih, gak enak. Oh, itu Asia, Mbak. Asia sakit, gak enak cerita. Kok bisa Asia kemudian berubah uswah di garis sana? Ini nyerempetnya apa Anda? Tapi nanti akan merempet ke sejarah. Ternyata saya baru tahu maknanya kan telah ada pada diri Rasul itu suri setelah yang ternyata kok ini asalnya adalah sakit, cerita, tangis, apa adalah yang namanya Rasul itu dalam setahun pernah itu 3 sampai 4 kali. Sekali perang, waktunya 2 bulan sampai 3 bulan. Ada yang kemudian pulang perang, terpotong tangannya, atau terpanah matanya, atau terrobek lidahnya. Minggu depan Rasul bilang perang lagi. Sahabat semua perang berangkat. Makanya adalah arti adalah telah ada pada diri baginda Rasul itu cara mengobati rasa sakit, cara mengobati jeritan dan tangisan, untuk kemudian dia meneladani Rasul, mengikuti setiap perintahnya. Itu artinya, Mas. Beda artinya. Manakala kita hanya mengatakan suri tauladan dengan sampai maknanya itu sedalam itu ternyata. Semuanya tidak akan pernah kita dapatkan manakala kita tidak menyelami lautan bahasa. Untuk kemudian kita berani mengubah bacaan kita, menyelami setiap buku-buku tafsir, buku-buku bacaan, buku-buku yang berbahasa Arab, dan tidak akan pernah kita mendapatkan rasa indah itu manakala kita tidak terbiasa mendengarkan orang yang berkata bahasa Arab. Saya itu sering sekali dengan Sami Haji, itu anaknya Pak DKM itu kalau VM apa sukanya pakai bahasa Arab, meskipun bahasa Amiyah. Tapi itu melatih rasa, melatih laut rasa untuk bahasa Arab. Semoga semuanya bisa kembali memberikan atau membuat target. Saya pikir semester sekian sudah harus bisa mengubah bacaan ini. Saya pikir sudah harus bisa mendengarkan ceramah-ceramah ini yang berbahasa Arab, dan jangan sampai saya pikir ini hanya buang-buang uang dan buang-buang waktu niatnya untuk memperdalam bahasa Arab, tapi tidak kita gunakan untuk kemudian kita membiasakan bahasa Arab, entah bacaannya ataupun pendengarannya. Mungkin cukup sekian ringkasnya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, dan jika ada yang benar maka dari Allah, jika ada yang kurang maka itu murni dari saya yang lalai dan kurang penjelasannya. Terima kasih. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan kepada Ustaz